Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Kana al-hawa har. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup hari ini pada bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meskipun pada hari ini cuaca sangat begitu panas di daerah kami, namun tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap melaksanakan ibadah. Lagi hari ini kami akan tetap melanjutkan bincang-bincang perkara agama yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, Syekh. Karena ini sangat penting, karena ada sebagian kejadian yang tidak ada dalilnya, ya kan? Karena sebagian ada kejadian yang tidak ada dalilnya, tiba-tiba terjadi begitu saja. Nah, mungkin itu yang perlu kita luruskan, apa yang menjadi kehidupan kita dalam sehari-hari. Namun kami minta pada teman-teman jangan lupa tetap subscribe, like, and share, and comment agar video kami ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin, dan menjadi amal jariah bagi kita semua sesuai dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajrun misluhu fa'alih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Baik, Syekh, kita lanjutkan pertanyaan hari ini terkait tetap masih masalah sedekah tadi, Syekh. Ya, karena banyak juga yang masih ingin bertanya masalah sedekah ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana konsep sedekah yang sebenarnya sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedekah. Ya, sedekah, bagaimana tata cara sedekah yang baik yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah memang harus ada iming-iming atau harapan dibalas bagaimana ataupun niat bagaimana? Ya, gitu, Syekh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bahas sedikit tentang masalah sedekah. Sedekah, iya, Syekh. Sedekah sebenarnya sedekah itu dua macam. Kalau di dalam hadis menjelaskan mengatakan sedekah itu berarti zakat. Tapi kalau di fikih dikatakan sedekah adalah tabarruk atau memberikan sedekah kepada seseorang tanpa imbalan. Iya. Atau kemudian zakat sedekah ini kalau dipikir itu sunnah, bukan wajib. Iya. Ya, tidak ada batasnya, banyaknya, tidak ada juga artinya batasnya. Tidak ada batasnya. Berapa mau disedekahkan dan juga walaupun banyak sedikit duitnya mau bersedekah boleh. Kemudian sedekah betul karena Allah SWT, bukan kita bersedekah akan kita ingin mau dibalas. Iya. Kecuali kalau hadiah. Kalau hadiah Rasulullah SAW mengatakan tahadau tuhabibukum. Tahadau artinya saling kirimkan hadiah satu sama lain, bertambah kecintaan. Karena lama kan kita lihat saling menghadiahkan. Jadi hadiah kepada kawan, kemudian kawan kita memberikan juga hadiah. Kalau sedekah betul-betul tidak kita mengharapkan imbalan atau balasan. Kecuali kalau orang itu memberikan kita tak menjadi masalah. Karena Allah SWT mengatakan wala tamnun taksir. Janganlah engkau memberi suatu sedekah jika engkau ingin dibalas lebih banyak daripada sedekah itu. Nah, kalau saya berikan si mungkin banyak
imbalannya nanti atau balasannya nanti. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau bersedekah dikarenakan ingin dibalas lebih banyak. Ya. Kalau orang membalas kita alhamdulillah, tidak menggimana. Karena bukan itu tujuan kita. Karena niatnya memang betul-betul dari hati. Ya, di hati. Bahkan kalau bersedekah itu tangan kanan bersedekah memberi, kemudian tangan kiri tidak harus mesti melihat. Ya. Nah, terus ini sebaiknya orang yang bersedekah itu jika andainya bersedekah sebelah kanannya, jangan diketahui dengan tangan kirinya. Terus sedekah ini apakah sama dengan kategori infak, Syekh? Misalnya infak untuk masjid, infak untuk saya infak, kemudian satu lagi wakaf. Ya, antara sedekah, infak dan wakaf, apa perbedaannya, Syekh? Kalau infak sama dengan apa tadi? Infak, sedekah sama wakaf. Wakaf. Iya. Kalau wakaf adalah suatu barang ditentukan kepada benda. Iya. Pemahaman saya berwakaf kepada masjid. Iya. Itu juga sebenarnya infak. Tapi ini tertentu. Atau berwakaf kepada seseorang. Saya mau bersedekah menginfak atau berwakaf kepada guru saya atau kepada paman saya atau kepada saya karena dia tidak mampu, ya boleh. Ya. Itu apa namanya wakaf khusus namanya. Nah, itu atau ke madrasah wakaf. Tapi kalau infak umum ya. Apa jadi, aja boleh. Apa saja boleh diinfak. Infak. Ya. Kalau sedekah khusus kepada manusia. Ya. Berarti manusia sama manusia istilahnya sedekah ya. Sedekah ya. Tapi kalau misalnya untuk pembangunan atau untuk kemaslahatan umat, sekolah mungkin infak. Tapi kalau misalnya wakaf mungkin berbentuk sebidang tanah, saya wakafkan tanah saya, tolong dikelola dengan baik, dibangun masjid, pondok pesantren. Mungkin pahalanya bagaimana kalau tersendiri pahalanya itu bagi orang-orang yang menginfak, orang yang bersedekah bagaimana sendiri pahalanya? Sebenarnya kalau yang kita lihat di sini yang paling mulia adalah wakaf. Karena walaupun sudah meninggal masih ada pahalanya. Menjadi amal jariah. Menjadi amal jariah. Tapi kalau sedekah udah dimakan habis. Ya, kalau bersedekah berwakaf kepada masjid, selama masih ada masjid itu mendapat pahala, walaupun sudah meninggal. Meskipun kita misalnya saya berinfak untuk masjid, beli token listrik, tapi tiba-tiba token listriknya habis, tetap mengalir pahala. Tetap. Karena untuk kemaslahatan masjid. Sesuai mungkin dengan di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum itu Syekh ya. Kalau kita berinfak 1 rupiah maka dibalas dengan 7 cabang. Kalau 7 cabangnya di masing-masing dibalas 100 berarti ada 700 cabang. Masyaallah. Nah, Rasulullah SAW fi sabilillah kabasil habatin batasabasana fi kulli summatin mi'atu habbah. Allahu yudaifu liman yasha. Allah yudaifu liman yasha. Nah, cuman di akhir-akhir ini Syekh ada fenomena-fenomena seorang ustadz yang mengajak orang untuk bersedekah. Ayo sedekah 1 juta nanti Allah balas dengan misalnya 10 juta. Ayo sedekah 10 juta nanti Allah balas 100 juta. Nah, bagaimana sementara ternyata konsep yang dia lakukan sekarang ini bermasalah gitu Syekh. Akhirnya umat yang dulunya pernah bersedekah diminta lagi karena perusahaan yang dia pimpin ini bermasalah. Nah, mungkin bagaimana nasihat Syekh tentang konsep sedekah yang salah ini mungkin Syekh? Mungkin orang yang melaksanakan memang mungkin dari awalnya niatnya sudah salah. Mau mencari kesempatan di dalam kesempitan. Ya, jadi itu menyuruh orang bersedekah kepada dia untuk kebahagiaan dia sendiri, kesenangan dia sendiri. Bukan betul-betul nilai ta'ala. Akhirnya terjadi permasalahan. Karena andainya betul-betul dimanfaatkan kepada
pesantren taruh seperti Buya Yahya. Iya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang betul-betul dipergunakan. Tapi ya. kalau dibelikan mobil pribadi, iya. Mercy, dibuatkan perusahaan yang atas nama sedekah, ternyata terjadi kesalahan. Tapi kalau mungkin buat pesantren, ya kan, yang bermanfaat, tempat tahfiz Quran, mungkin jauh lebih bermanfaat. Alhamdulillah sudah terjawab, sudah permasalahan. Kemudian satu lagi nih Syekh, ada orang ketika ingin bersedekah, pada sewaktu-waktu dia berjalan dengan temannya, kemudian dia melihat seseorang yang dalam keadaan susah. Nah, tapi dia ingin bersedekah, tapi kebetulan dia tidak memiliki uang. Nah, dia meminjam sama temannya, kemudian meniatkan untuk menyedekahkan uang yang dia pinjam pada orang yang sedang dalam kesusahan. Itu bagaimana, Syekh? Alhamdulillah, istri Rasulullah SAW, siapa namanya? Ada seorang istri Rasulullah SAW yang dari Khaybar itu, dia kata Rasulullah SAW, yang paling duluan daripada istriku yang ikut dengan saya adalah orang yang dermawan. Ada orang yang panjang tangannya. Panjang tangannya. Maksudnya itu dermawan. Jadi semuanya paling berdepah. Istri Rasulullah SAW inilah yang paling ya. Rupa-rupanya dia paling dermawan. Dia ini selalu pinjam. Karena dia mengingat hadis Rasulullah SAW mengatakan, man istadana dainan yuridu ayyadiyahu adahullahu ta'ala. Barang siapa pinjam suatu pinjaman, tapi niatnya hendak membayarnya, maka Allah SWT menolong. Ini Safiyah namanya. Safiyah ini begitu dia. Karena sudah pinjam duit, sedekahkan. Nah, sudah dibayar, pinjam lagi. Sedekah lagi. Karena dia membuktikan hadis ini. Iya. Artinya suatu yang memang tidak mengapa Syekh ya. Tidak mengapa. Lebih baik juga, lebih bagus juga, karena ada hadisnya ketika kita minjam sama orang tapi untuk membantu orang lain, tapi dengan syarat yang barang yang kita pinjam itu tetap harus dikembalikan. Sebaliknya, man istadana dainan yuridu ayyutlifahu atlafallah. Barang siapa pinjam suatu pinjaman tapi niatnya mau menghancurkan barang yang dipinjam itu punya orang itu, maka Allah SWT menghancurkan. Makanya mau diperbaiki niat kita. Jangan mengambil kesempatan. Betul ya. Dalam kesempitan. Nauzubillah. Artinya itulah tadi penjelasan Syekh Kiai Haji Idrus Hasyim terkait dengan sedekah. Sedekah ini sangat besar pahalanya bagi kita dan manfaatnya. Terkadang kita bersedekah, tiba-tiba Allah balas tanpa kita tahu apa yang telah kita perbuat. Nah, kemudian sedekah ini juga dapat memberikan rezeki yang luas, menambah rezeki kita. Bahkan sedekah ini tidak sedikit pun mengurangi harta kita ya Syekh. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya hari ini Syekh. Semoga kita dan yang lainnya bersemangat untuk tetap bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu atau menginfakkan sebagian hartanya kepada di jalan Allah seperti masjid, pembangunan sekolah dan lainnya. Barakallahu fiik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.